Dulu tahun 2019 saya udah kasih tahu umat, ini presiden tukang bohong, bahkan si raja bohong. Nah dulu banyak yang belain, nggak percaya. Nah sekarang baru percaya. Saudara, dulu saudara kita kasih tahu, nggak percaya. Malah dikatakan Habib Rizik ini bikin hoax, bikin fitnah. Saudara, sampai tuh grup band anak-anak muda tuh, apa tuh namanya tuh dulu? Slang. Saudara, wah saking dia bela si pembohong, dia bikin lagu, dia hajar FPI, dia hajar santri. Apa dia bilang? Apa tuh ada kelompok takbir Allahu Akbar perilakunya barbar. Ada lagunya saudara. Dia bikin lagu dan dia nyanyikan takbir Allahu Akbar perilaku barbar, takbir Allahu Akbar perilaku barbar. Demi membela si pembohong, dia hina laskar-laskar FPI yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ngarang lagu Republik Fufu Fafa. Kacau. Dia baru bangun tidur, belek masih banyak. Makanya dari dulu kalau ulama nasehatin dengar, betul. Yang dulu pada ngejilat presiden, saudara, sekarang pakai Yohanu nyerang presiden. Ya ini presiden bersalah kemarin kemana? Betul. Saya udah nggak percaya sama orang-orang seperti ini, saya nggak percaya ya Pak. Yang kemarin ikut hina ulama, ikut hina santri, saudara, ikut puji pembohong, tahu-tahu sekarang nyerang si pembohong. Udah nggak percaya, saudara. Makanya perlunya kita umat Islam berjuang dengan istiqomah. Betul. Siap istiqomah, siap revolusi akhlak. Takbir. Nah ini dulu nih 2019 berarti 6 tahun lalu, betul. Saya udah kirim ke Indonesia, waktu itu saya ada di Mekah. Perhatikan baik-baik. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Soal kecil bohongnya rame-rame, dia semua si raja lagi bohong. Soal kecil, soal besar, semua janji, dia si raja bohong. Soal kecil bohong, besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Astagfirullah, punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, punya presiden si raja bohong. Astagfirullah, punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, punya presiden si raja bohong. Sekali lagi semua rame-rame. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar, semua janji bohong, dia si raja. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Astagfirullah, istighfar semua. Punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, punya presiden si raja bohong. Astagfirullah, punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, punya presiden si raja bohong. Takbir,
Siap lawan kebohongan? Siap lawan raja bohong? Siap hidup dengan jujur? Takbir! Angkat tangan semua ke atas, takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, di pagi yang cerah ini saya mau ambil video ya, yang sudah saya siapkan sebenarnya dari kemarin ya. Jadi videonya dari Denny Siregar, komentar dari Denny Siregar tentang Fufu Fafa. Nah, ini menarik. Kenapa begitu menarik? Karena Denny Siregar ini adalah garis kerasnya Tremul tempo hari, tapi sekarang sepertinya tidak lagi. Karena apa? Ya karena sekarang sudah pisah jalan sejak Pilpres, ketika Prabowo ternyata ternyata Jokowi tidak mendukung PDIP Ganjar, tetapi mendukung Prabowo Subianto. Maka banyak sekali Tremul atau pro Jokowi pada waktu itu yang kemudian berbalik arah. Ya, selain gerbong PDIP sendiri, ya tentu ada Denny Siregar, macam-macam yang kemarin itu tergabung di Cokro TV, ya, yang kadang-kadang Rocky mengatakannya Coro TV, ya, TV, ya. Oke, nah ini ada berita yang menarik, pernyataan dari Denny Siregar yang kita tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi sebelum Pilpres 2024 kemarin. Apa pernyataannya? Pernyataannya adalah ini ya, pernyataannya adalah kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kira-kira begitu ya. Jadi sobat era sekalian, ada pernyataan Denny JA yang mengatakan bahwa mereka Tremul tidak mengakui, nah ini ya, mereka nggak ngakuin kalau Fufu Fafa itu Gibran, tapi mereka juga yang ribut. Sementara kalau ditanyakan Roy Suryo, as usual Roy Suryo mengatakan 99,9% Fufu Fafa itu Gibran Raka Buming Raka, ya, dengan segala pencarian atau metode pencarian yang dia sudah lakukan. Oke, coba kita bacakan apa yang dituliskan, apa yang dikomentarkan oleh Denny Siregar ini ya. Oke. Judulnya adalah Denny Siregar titik 2, mereka nggak ngakuin kalau Fufu Fafa itu Gibran, tapi mereka juga yang ribut ya. Oke. Selamat pagi, saya masih di suatu tempat ya. Di belakang saya ada gemercik air, ada orang melakukan aktivitas pagi ya, ada yang berenang dan lain sebagainya. Tapi saya ngonten dulu lah pagi ini ya, sebelum sarapan dan kemudian melakukan aktivitas yang lain. Fajar.co.id Jakarta, sutradara film Sayap-Sayap Patah Denny Siregar kembali bicara mengenai pendukung wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyusul dirilisnya single terbaru Slank berjudul Republik Fufu Fafa, yang juga didukung oleh Roy Suryo ya, Republik Fufu Fafa Slank ini. Dikatakan Denny, reaksi para pendukung Gibran justru terlihat kontradiktif dan berlebihan. Bahkan ia menyebutnya seperti cacing kepanasan.
Yang lucu itu pembela Gibran waktu slang keluarin lagu Republik Fufu Fafa, ujar Denny di X, Denny Sregar 7 ya. Ia kemudian menyinggung sikap para pendukung Gibran yang di satu sisi menolak mengaitkan istilah Fufu Fafa dengan Gibran, namun di sisi lain justru paling ribut merespons lagu tersebut. Mereka nggak ngakuin kalau Fufu Fafa itu Gibran, tapi mereka juga yang ribut ketika ada lagu Fufu Fafa sebutnya. Lanjut Denny, sikap tersebut menunjukkan kebingungan sekaligus inkonsistensi dalam membela sosok yang mereka dukung. Mereka maunya apa sih? Nggak ngakuin, tapi ngakuin imbuhnya. Ia bahkan menyamakan sikap itu dengan kondisi yang serba tanggung dan tidak tegas. Sudah tetapi belum tandasnya. Kemudian sebelumnya Husnul Khotimah juga menyinggung reaksi sebagian pendukung Presiden ke-7 Jokowi yang disebut kelompok termul menyusul peluncuran lagu terbaru slang berjudul Republik Fufu Fafa. Dikatakan Husnul, kemarahan dan kegerahan sejumlah pihak terhadap slang justru terasa janggal jika melihat sejarah panjang hubungan band legendaris itu dengan Jokowi. Ia mengingatkan bahwa slang merupakan salah satu kelompok musik yang secara terbuka mendukung Jokowi sejak awal karir politiknya. Mulai dari pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjabat Presiden RI selama 2 periode. Selain yang bela Jokowi jadi Gubernur DKI hingga Presiden 2 periode, ujar Husnul di X CH_Khotimah 2 Januari. Bukan hanya itu, Husnul juga menyinggung peran slang bersama PDIP dalam kontestasi politik nasional. Ia menyebut selain berada di barisan yang sama dengan PDIP dalam perjuangan politik termasuk saat menghadapi Prabowo Subianto pada pemilu sebelumnya. Bersama PDIP berjuang mengalahkan Prabowo lanjutnya. Namun, situasi politik berubah pada pemilu 2024. Menurut Husnul, Jokowi justru mengambil sikap berbeda dengan meninggalkan PDIP dan slang, lalu memberikan dukungan kepada Prabowo. Tapi di 2024, Jokowi malah meninggalkan PDIP dan slang demi Prabowo, terangnya. Karena itu, Husnul mempertanyakan logika pihak-pihak yang kini menyerang slang hanya karena band tersebut merilis lagu Republik Fufu Fafa. Ia menegaskan bahwa tudingan bahwa slang disebut air susu dibalas air tuba justru terbalik. Dan sekarang cuma karena slang bikin lagu Fufu Fafa, slang dianggap sama termul air susu dibalas air tuba. Apa nggak kebalik ya tandasnya? Ya, Sobat RH sekalian, itu yang bisa dibacakan ya. Tetapi menarik. Begini, kalau kita menariknya itu, logika kita mengatakan kebenaran adalah kebenaran. Tapi tentu kalau dilihat dari perspektif pendukung Prabowo, mereka akan mengatakan, wah ini adalah barisan sakit hati, kan begitu. Kalau kita mengatakan ini kebenaran akhirnya datang, hikmah datang ya kepada mereka-mereka yang sebelumnya sangat pro Jokowi dan kemudian anti pihak lain yang kira-kira mengkritik Jokowi atau pemerintahan Jokowi. Ya, itu yang terjadi. Tetapi ternyata sekarang situasi sudah berbalik. Itu yang paling penting sesungguhnya. Kalau dalam perspektif para pendukung Jokowi, ya, orang-orang seperti Denny Sregar ini dibilang barisan sakit hati, ya, gagal move on dalam pemilu karena yang dijagokannya kalah, kan begitu ya, udah pasti begitu. Sama tudingan yang sama mereka katakan terhadap siapa saja, termasuk RH, termasuk Said Didu, termasuk siapapun yang menyuarakan suara-suara kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan kepada respon kepada Roy Suryo ya, yang tidak jelas mendukung siapa dalam Pilpres 2024 lalu pun dikatakan barisan sakit hati juga. Nah ini fenomena yang sah-sah saja ya, tidak perlu dipersoalkan karena kita sedang melakukan debat di ruang publik yang menurut pakar psikologi Reza Indragiri Amril, ya sudah teruslah berdebat
yang tidak asik itu kalau kemudian ada pihak-pihak yang berusaha mempidanakan. Nah, itu yang tidak asik, ya. Karena itu berdebat tidak apa-apa, yang tidak asik itu kalau berupaya atau berusaha mempidanakan. Jadi mengenai Denny Sregar ini, ya itulah perspektifnya, sakit hati. Tapi bagi saya pribadi ya, nggak usah orang lain, ya dia sudah tercerahkan, enlightened. Dia tercerahkan untuk melihat fenomena betapa bermasalahnya Jokowi, ya, betapa tidak etisnya Jokowi dalam berpolitik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks slang tersebut, ya yang jelas adalah Jokowi yang meninggalkan basisnya, yaitu PDIP dan para pendukungnya termasuk slang, dan kemudian mendukung Prabowo Subianto yang notabene adalah rivalnya pada tahun ini, ya, rivalnya pada tahun 2014 dan 2019. Jadi mereka menggunakan politik saling ini, ya. Waduh, pagi-pagi kita bisa minum secangkir kopi, ya, tanpa gula, ya. Bismillah. Bukan secangkir kopi pahit, tapi secangkir kopi tanpa gula, ya. Jadi sahabat sekalian, itu ya. Jadi kita tidak bisa melihat ini hanya dari sisi kalah pemilu, tapi ini sisi yang bahwa orang sudah tercerahkan. Denny Sregar, Rudy Eskamri, dan masih banyak lainnya yang kemarin ngotot sekali untuk mendukung Jokowi, bahkan menghantam siapapun yang mendukung Jokowi, tapi sekarang sudah menunjukkan kesadarannya bahwa tuh, Jokowi yang Anda dukung itu seperti itu. Bahkan mereka menjadi frontliner untuk mengkritik Jokowi. Ini yang fenomena yang apa ya, patut kita syukuri atau ya itu sebenarnya seperti itu harusnya. Saya ingat betul ya, saya RH Channel itu bersaing dengan Cokro TV. Cokro TV itu isinya termul semua, isinya pro Jokowi semua. Dan kita berlomba-lomba itu dalam menggarap konten dan lain sebagainya. Cuma bedanya adalah RH Channel itu cuma satu orang yang menghalanya. Size-nya cuma Refli Harun saja. Sementara Cokro TV itu banyak sekali. Mungkin ada 10-11 orang yang mengisi konten di sana, termasuk Denny Sregar. Nah, salah satu bahasannya, ya sering sekali membahas soal RH Channel atau Refli Harun Channel, ya. Di situ ada Ade Armando, ada Eko Kuntadi, ada Denny Sregar, ada siapa yang perempuan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu nasib dari media tersebut yang dijadikan media campaign bagi Jokowi, sekarang sudah ditinggalkan beberapa orang diantaranya, dan yang masih ada di sana sepertinya ya Ade Armando mungkin ya. Ya kita cek Cokro TV ya. Nah sekarang ada lagi TV yang baru, tapi kita tidak tahu yang baru itu yang kata Ceboker Nusantara ya. Padahal televisi di Cokro TV ini subscribernya sudah 2.407.000 ya. Awalnya dia head to head sama saya, dan akhirnya RH Channel unggul jauh nih sudah, karena RH Channel sudah 3,76 juta ya subscribernya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini Cokro TV ya, di mana Denny Sregar sempat bernaung di sana, dan sekarang saya lihat ya yang pengisinya Ade Armando saja, ada siapanya, ada Kodari ya, entah, kemudian ya sepertinya cuma Ade Armando yang tersisa di sini ya, kita tidak tahu yang lain siapa ini. Ada, dia berusaha merekrut orang-orang baru ya, tetapi ya begitulah ya, nggak pakai baper katanya. Jadi sebat RH sekalian, Rudy Eskamri begitu juga, begitu ketemu saya katanya, saya dulu gajah di pelupuk mata tidak tampak, padahal kuman di seberang laut tampak. Jadi dia berusaha menghantam orang-orang yang mengkritik Presiden Jokowi. Tapi sekarang dia sadar bahwa ternyata mereka yang junjung tinggi itulah sebenarnya orang yang salah sesungguhnya, bukan orang yang benar.
Nah, yang benar itu adalah orang-orang yang dari awal aware bahwa Presiden Jokowi adalah bukan presiden yang sophisticated, bukan presiden yang kita pikirkan sebagai a new hope, di mana majalah Tempo mengatakan demikian. Tetapi presiden yang membawa masalah, bahkan ketika tidak jadi presiden kembali. Itu soalnya. Presiden yang menggunakan segala cara, menggunakan segala sarana untuk mempertahankan dan mempertahankan kekuasaannya. Jadi mempertahankan kekuasaan bagi dirinya dan mempertahankan kekuasaan bagi dinastinya. Itu yang terjadi sobat RH sekalian, ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian, ya. Saya senang sekali, ya, bisa pagi-pagi bisa menyapa sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan, ya. Dian Sandi pernah bilang dia tahu siapa Fufu Fafa sebenarnya. Bukan Gibran. Nah, dia bilang gitu. Do you believe in Dian Sandi? Ya, still? Kan itu pertanyaannya. Setelah dia mengupload ijazah sokol asli Jokowi tersebut, yang kemudian berbeda dengan apa yang ditampakkan Bareskrim Mabes yang ditampakkan oleh Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember, di mana dokumen itu juga berbeda dengan apa yang ditunjukkan Brigjen Johandani dalam press conference Bareskrim Mabes Polri, dalam hal ini Dirtipidum, tanggal 22 Mei. Are you sure you still believe in Dian Sandi? Nah, itu, ya. Halo, Bang, kasih pandangan terkait KUHP dan KUHP yang baru dilegalisasi dong. Oke. Nanti ya, itu panjang itu, ya. Bung Refli, nggak boleh hina Fufafa, kan udah berlaku KUHP baru. Saya tidak mau, tidak, Fufafa kan katanya bukan dia, kan. Rasa lezat hidup, rasa berat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, makzulin aja. Saya bilang Fufu Fafa. I'm not talking about the Vice President of Republic of Indonesia. Gak apa-apa, yang penting sudah tersadar. Yang parah sudah hancur begini pun belum sadar-sadar juga, ya. Ya, ijazah aspal dibeli pejabat politikus busuk yang kapabilitas, elektabilitas, kredibilitas, marwah dan auranya oke, biar dikira intelek. Jangan lupa ngopi, saya ngopi lagi, ya, once again. Secangkir kopi di pagi hari, ya, membuat Anda semua menjadi iri. Dan saya ambil dengan 3 jari, ya kan? Dan kalau Anda penasaran, marilah kemari. Oke. Wiwi sudah buat polisi setia pada presiden. Wowo berterima kasih pada Wiwi karena sudah menyisipkannya menjadi presiden. Mereka sadar setelah tak berkuasa, coba saja junjungannya masih jadi presiden. Apa berarti aktivis-aktivis ini dibidik PDI dengan memajukan Wiwi jadi capres? Apa berarti aktivis-aktivis ini dibidik dengan, ya, sobat RS sekalian, kita tidak boleh mengecilkan orang. Ini. Kenapa saya bilang tidak boleh mengecilkan orang? Kalau seorang Denny Sregar itu betul-betul pragmatis, ya kan? Maka dia akan lompat pada pemerintahan yang baru sekarang, ya, kendati dia pendukung Ganjar Pranowo. Nah, itulah ciri-ciri orang pragmatis. Dia lompat sekarang. Lompat dengan kesadaran untuk menjilat. Dengan kesadaran untuk mendapatkan jabatan. Oh, bukan kesadaran, ya. Lompat dengan keinginan untuk menjilat. Lompat dengan keinginan untuk mendapatkan jabatan. Tapi, saya masih bisa mentolerir orang yang lompat karena berpikir strategis. Kenapa berpikir strategis? Karena memang Wiwi dan Wowo, Jokowi dan Prabowo harus dipisahkan terlebih dulu untuk membuat Indonesia ini jauh lebih baik. Ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang sudah tercerahkan,
sudah mengakui betapa bermasalahnya presiden Anda yang Anda junjung tinggi dulu ya, yang Anda kemudian suka sekali mengkritik RH Channel atau Refli Harun atau siapapun yang mengkritik Jokowi at that time ya. Padahal ternyata saya buktikan yang benar saya bukan Anda, ya kan gitu ya. Tuh. Judul-judul Cokro TV, sialnya Roy Suryo CS digiring Refli Harun malah apa ini ya. Jadi memang karena ya mungkin saya dianggap seksi untuk dijual namanya itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita tetap live ya. Jadi banyak sekali berita-berita dari sana ya yang kemudian membuat kita kemudian menjadi ya selalu diserang oleh kelompok sana ya. Oke. Kita sambil menjawab ini karena di pagi hari tidak apa-apa lah kita sambil menjawab WA dari teman, kolega dan lain sebagainya. Jadi one day buat Rudy Eskambi, saya ingin juga wawancara Anda ya. Why kemudian Anda tiba-tiba merasa bahwa kok bisa berbeda ya? Karena menarik karena fenomena. Karena Anda orang-orang terdidik, orang-orang yang harusnya dari awal paham ya mana loyang, mana besi dan lain-lain. Tapi nggak salah juga karena saya pada tahun 2014 terus terang adalah pendukung Presiden Jokowi ya karena tadi kita semua banyak yang berpikir kan he was a new hope for Indonesia dan dia berhadapan dengan mantan putra mahkota Orde Baru. How come Anda akan mendukung Prabowo at that time? Karena dia adalah the son-in-law of Soeharto, penguasa Orde Baru yang ditumbangkan pada era reformasi, hidup dengan kemewahan luar biasa, ada istal kuda dan lain sebagainya, ada rumah di Hambalang dengan luas berapa hektar dan lain sebagainya, berhadapan dengan orang yang sangat sederhana, bukan darah biru. Maka naluri orang seperti saya pasti akan dan ingin membela orang seperti itu karena berpikir he was an answer for Indonesia, tetapi ternyata dia bukan jawaban untuk Indonesia, for Indonesian future. Ternyata bukan begitu. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita lihat dan kita pahami ya sebagai sebuah fenomena politik ya. Oke, itu saja. Kita teruskan nanti dengan tema lainnya karena kita butuh energi untuk sarapan dan untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang jelas saya sangat senang ya bisa membuat konten pagi ini ya di tengah mudah-mudahan optimisme 2026. Mudah-mudahan ini menjadi tahun yang baik bagi kita. Oh ya, ada yang bilang undang slang bang. Insya Allah ya. Kita undang slang nanti ya. Insya Allah ya. Saya kenal dengan slang. Pernah meminta endorsement-nya when I was 50 years. Dan at that time I was in Rumah Susi Pujasuti ya, in Pangandaran. Dan mudah-mudahan pada waktu itu betul-betul menjadi termul. Dan I was still half termul gitu ya. Tetapi sekarang saya kira kondisinya sudah berubah ya. Dua pihak sudah tercerahkan. Saya sudah tercerahkan ya kira-kira mulai 2017 karena saya bilang he was not sophisticated as a leader, as the president. He is not answer for Indonesian future. How come you still stand beside him ya? Tetapi banyak orang yang sampai sekarang masih berpikir bahwa he is a sophisticated leader, ya. He is successful in leading Indonesia.
Ya, tapi nggak apa-apa karena semua orang punya kepentingan masing-masing ya. Oke. Kita bacakan lagi komentar sobat era sekalian ya sebelum kita akhiri sesi pagi ini yang sangat menggembirakan ya. Menggembirakan karena saya baru saja mendapatkan teks dari seorang teman baik ya, mengabarkan di mana dia, dan saya merasa butuh informasi seperti itu dan lain sebagainya ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Oke. Mantap backgroundnya Bang, adem. Ya, this is a place this is a peaceful place ya. About 140 kilometers from Jakarta ya. You can guess ya where I'm now. Kemudian emang si Slang ngeritik siapa sih? Emang siapa sih Fufu Fafa? Kok pada MFC itu member peternakan? Undang Slang Bang RH, insya Allah ya. Bila perlu kita datangi Slangnya. Keanehan dan kelucuan-kelucuan warisan suatu rezim yang menggelikan di luar nalar manusia normal dan waras, yang hanya jadi tontonan rakyat. Nalar disuruh patuh kepada ketululan. Apa ini? Assalamualaikum Mekah hadir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bella Dosri 9746. Doakan saya ya di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan selalu diberikan jalan yang baik ya, taufik dan hidayah ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini menjadi tahun yang baik, tahun yang bisa memperjuangkan kebenaran dan keadilan ya. Tentu juga dilimpahkan kesehatan dan rezeki ya, sehingga kita bisa berjuang baik dengan harta, dengan raga, dengan ilmu, dan dengan segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sejalan karena punya misi yang sama, yaitu memisahkan Jokowi dan Prabowo. Karena kalian ingin masuk ke pemerintahan Prabowo, makanya kalian ingin memakzulkan Gibran dan menyerang Jokowi. Sejalan karena punya misi yang sama, yaitu memisahkan Jokowi dan Prabowo. Karena kalian ingin masuk ke pemerintahan Prabowo, makanya kalian ingin memakzulkan Gibran dan menyerang Jokowi. DS akhirnya jadi kampret. I don't think he becomes kampret already. Saya kira itu pikiran objektifnya ya tentang Jokowi. Kemudian cari duit buat sarapan Prof. Nggak perlu cari duit. Sarapan sudah menanti karena kita sudah pay for this place, and then you just take your sarapan breakfast, don't worry, and then there will be additional bill for you ya gitu. Kemudian Konoha dipuji asing sebagai negara paling ramah dan dermawan, ternyata karena pejabatnya bisa diajak ngerampok sumber daya alam dan rakyatnya dikasih banjir bandang dan teror pasal-pasal kalau protes ya. Makanya kita harus berjuang bersama. Dan mudah-mudahan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, adalah presiden yang bersama kita. Presiden yang bersama kebenaran, bersama keadilan, dan selalu ingat komitmen yang sudah diguratkan di konstitusi kita, yaitu the main job of this government is to memajukan kesejahteraan umum, ya, welfare, people's welfare, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, to educate people, kemudian melindungi segenap bangsa, to protect all the people of Indonesia, kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia, to participate in, in the, all peace, ya, perdamaian dunia. Oke, itu yang harus kita pahami, sobat era sekalian. Dan saya kira Prabowo sering dan pernah mengatakan itu, dan salah satu konkretnya adalah how to put forward sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan remind dengan artikel 33 of the 1945 Constitutions. Bumi
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita kemana-mana ya pagi ini, it's okay. Gitu saja sobat sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat tausiah pagi ini buat teman yang sedang ada di sana, yang lagi apapun gitu ya. Mudah-mudahan kita terus berada dalam semangat dan garis perjuangan yang sama untuk ikut dalam kebaikan bagi negeri ini, not only for Indonesian people but also for the world ya, untuk dunia. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.